Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya Afdan Jaza Mubarok dari Prodi PGSD kelas C angkatan tahun 2024 akan menjelaskan kembali PPT yang telah saya buat pada pertemuan 6 kemarin. Di sini PPT yang saya buat itu berjudul tentang hewan-hewan laut yang bertelur. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semuanya, kita wajib mengetahui dulu nih. Jadi hewan itu memiliki 3 cara berkembang biak atau cara meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Yang pertama ada ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Kemudian ada vivipar, hewan yang melahirkan anak langsung. Kemudian ada ovovivipar, hewan yang menyimpan telur di dalam tubuh. Nah, yang pertama kita kenali yaitu ovipar, hewan yang bertelur. Jadi hewan-hewan ini biasanya menetas atau memiliki telur yang akan menetas di luar tubuh induknya. Jadi telur dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru ketika dia setelah keluar dari tubuh induknya, baru di saat itu dia memiliki waktu untuk menetas. Kemudian yang itu selanjutnya ada vivipar, hewan yang melahirkan anak langsung, yaitu setelah tumbuh di dalam tubuh induknya. Contohnya seperti mamalia atau yang biasa kita temui itu kucing, ya, kucing termasuk vivipar. Kemudian ada selanjutnya ada ovovivipar, yaitu hewan yang menyimpan telur di dalam tubuh. Kemudian tetapi anaknya menetas di dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Contohnya ikan hiu dan beberapa jenis ikan pari. Nah, seperti di PPT saya ini, saya mengambil 3 contoh hewan-hewan laut yang bertelur. Yang pertama ada kelumang. Kelumang atau yang biasa kita kenali umang-umang termasuk hewan laut dari filum Arthropoda yang hidup di cangkang bekas siput untuk melindungi tubuhnya. Hewan ini bertelur di air laut dan telur-telurnya akan menetas menjadi larva kecil sebelum tumbuh menjadi kelomang muda. Nah, jadi teman-teman, kelomang ini tergolong dalam filum Arthropoda dan kelas Crustacea satu kelompok dengan kepiting dan udang. Bagian depan tubuhnya itu keras, ya, yang biasanya kita lihat di pantai-pantai. Itu biasanya kita beli harganya 5 ribuan. Itu cangkangnya keras seperti satu kelompok dengan kepiting atau udang, tapi di bagian belakangnya lunak dan tidak terlindungi, sehingga umang-umang memiliki cangkang atau memakai cangkang kosong siput untuk melindungi diri. Nah, hewan ini biasanya hidup di pantai nih teman-teman, berpasir atau berbatu, dan akan berpindah ke cangkang yang lebih besar ketika tubuhnya tumbuh atau semakin membesar gitu. Umang-umang ini termasuk ke golongan hewan omnivora, yaitu memakan sisa organisme laut, tumbuhan kecil, dan bangkai hewan. Nah, perannya umang-umang ini penting karena membantu membersihkan pantai dan menguraikan sisa bahan-bahan organik dan menjaga lingkungan tetap seimbang nih teman-teman. Jadi kelumang itu bukan hanya hewan kecil biasa, tapi dia memiliki kemanfaatan bagi ekosistem-ekosistem di laut. Nah, selanjutnya di sini ada penyu nih teman-teman. Penyu laut berasal dari filum Chordata kelas Reptilia dan hidup di lautan tropis. Hewan ini bertelur di pantai dan anaknya akan menetas lalu berjalan menuju laut. Nah, penyu ini teman-teman tergolong dari reptil laut kelas Reptilia dan ordo Testudines. Ya, tubuhnya dilindungi oleh cangkang keras. Biasanya kita lihat yang sering kita temui yaitu contohnya seperti kura-kura. Namun bedanya penyu ini memiliki cangkang yang lebih keras dan cangkangnya itu terdiri dari karapas atau yang bagian atasnya itu teman-teman, yang biasanya kita lihat yang bentuknya lonjong kemudian kayak bulat gitu. Itu bagian atasnya atau biasanya disebut karapas. Dan plastron itu bagian bawahnya yang melindungi tubuh bagian bawahnya, yang biasanya dimasuki oleh kaki.
Terus penyu bernafas dengan paru-paru, jadi harus naik ke permukaan air untuk mengambil udara. Penyu ini berkembang biak secara ovipar, yaitu bertelur ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Di pantai berpasir, biasanya pada malam hari telur penyu dikubur dalam lubang dan setelah menetas anak penyu langsung menuju laut. Jadi makanannya bervariasi nih teman-teman. Jadi penyu hijau itu biasanya memakan rumput laut. Kalau penyu belimbing yang warnanya kuning-kuning gitu, itu memakan ubur-ubur. Nah, ternyata penyu itu juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan laut nih teman-teman. Jadi dalam menjaga keseimbangan laut, terutama dengan caranya itu penyu itu dia mengontrol populasi ubur-ubur. Jadi kan ubur-ubur itu predatornya nggak ada. Ternyata penyu itu sendiri menjadi penyeimbang ekosistem di laut, yaitu dengan mengontrol populasi ubur-ubur dan menyebarkan biji rumput laut. Oke, next kita lanjut ke ikan pari. Nah, di sini ikan pari termasuk dalam filum Chordata dan kelas Chondrichthyes, yaitu kelompok ikan bertulang rawan seperti hiu. Ciri khasnya adalah tubuh yang pipih dan sirip dada yang lebar menyerupai sayap sehingga memudahkan ikan pari bergerak di dasar laut. Mulutnya terletak di bagian bawah tubuh untuk membantu menangkap mangsa seperti udang, kepiting, dan ikan kecil. Beberapa jenis ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur, dan telurnya itu dibungkus dalam kapsul keras yang dikenal sebagai mermaid spars atau dompet duyung, biasanya dikenal teman-teman. Namun ada juga jenis pari yang melahirkan anak secara langsung, yaitu vivipar. Jadi nggak semua ikan pari tergolong dalam ovipar, tapi ternyata ada juga ikan pari yang tergolong secara vivipar atau dia bertelur atau melahirkan secara langsung. Nah, keunikan bentuk tubuh dan cara berkembang biaknya membuat ikan pari menjadi salah satu spesies menarik di lautan. Nah, tadi teman-teman, ikan pari itu termasuk dalam filum Chordata dan kelas Chondrichthyes, yaitu kelompok ikan bertulang rawan seperti hius. Yang itu bentuk tubuhnya yang pipih, lebar sayap seperti sayap dengan mulut di bagian bawah tubuh dan ekor panjang yang kadang-kadang memiliki duri beracun, teman-teman. Biasanya ikan pari ini sering bersembunyi di bawah pasir untuk menangkap mangsa, ya, seperti saya bilang tadi, yaitu udang. Dia ternyata pemakan udang, kemudian kerang dan ikan-ikan kecil. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya dari PPT yang telah saya buat. Ini lumayan panjang. Jadi kesimpulannya, ikan pari, kemudian penyu, dan umang-umang ini memiliki cara hidup dan bentuk tubuh yang berbeda, tapi semuanya penting bagi ekosistem laut. Nah, kalau ikan pari sendiri itu berperan sebagai predator dasar laut. Kalau penyu itu sendiri menjaga keseimbangan populasi biota laut. Kalau umang-umang sendiri itu membantu membersihkan pantai dari sisa-sisa organisme, itu teman-teman. Nah, mungkin itu tadi penyampaian dari saya tentang hewan-hewan yang bertelur pada laut. Mungkin kalau kurang lebih dari saya cukupkan dari sini. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.